Hai Sobat BKN, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa pelaksanaan SKD Dikdin atau Sekolah Kedinasan tahun 2020 akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Nah, kapan sih pastinya tanggal berapa itu pelaksanaan SKD Dikdin 2020 ini? Nah, di sebelah saya sudah ada Ibu Yani, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Materi Seleksi pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN. Bu, boleh kita tahu kapan sih pastinya dan di mana saja titik lokasi pelaksanaan SKD Dikdin 2020 ini, Bu? Jadi seleksi sekolah kedinasan tahun 2020 ini mungkin akan dimulai tanggal 13. Jadi hari Senin ya. Seleksi sekolah kedinasan ini akan diikuti oleh 6 instansi yang memiliki sekolah kedinasan. Sejatinya ada 8, tapi 2 menyatakan atau dinyatakan moratorium tidak melakukan seleksi sekolah kedinasan, yaitu dari Kementerian Keuangan dan dari BMKG tidak melaksanakan atau moratorium seleksi sekolah kedinasan untuk tahun 2020. Hari Senin tanggal 13 akan dimulai seleksi kedinasan dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Akan dimulai tanggal 13, kemudian rentang waktunya di beberapa titik akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. Lokasinya mungkin nanti adik-adik yang mendaftar di sekolah kedinasan bisa secara intensif mengikuti laman atau situs resmi dari STIN ya. Jadi info untuk sebaran titik lokasi dan jadwalnya intens diikuti dari masing-masing situs resmi instansi yang dilamar oleh adik-adik sebagai peserta. Kemudian untuk sebaran titik lokasinya, kami dari BKN berusaha untuk agar tidak terjadi pergerakan peserta yang terlalu luas. Jadi kami berusaha di tiap provinsi ada titik lokasi pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan. Hanya saja mungkin dari sarana prasarana BKN ada satu titik yang tidak ada, mungkin nanti itu akan dilaksanakan secara mandiri. Kalau dari fasilitas BKN, yaitu BKN Pusat, ada kantor regional, kami memiliki 14 kantor regional di seluruh Indonesia, kemudian ada UPT, kami memiliki 20 UPT, kalau dihitung 34 berarti. Hanya satu yang kami tidak ada, yaitu di titik NTT, Nusa Tenggara Timur, mungkin nanti akan dilaksanakan secara mandiri. Masing-masing sekolah kedinasan memiliki sebaran tersendiri. Jadi kami himbau para peserta yang mendaftar di sekolah kedinasan di instansi masing-masing, mohon secara intens untuk melihat perkembangan dari website resmi masing-masing instansi yang dilamar. Karena pengumuman seleksi, tanggal pelaksanaan, Anda mengikuti sesi berapa, kemudian di lokasi mana akan diumumkan oleh website instansi masing-masing. Ya. Nah, Bu, ini kan sekarang saat ini tuh pelaksanaan seleksi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang ini masih ada di masa pandemi COVID-19 ya, Bu ya. Nah, bagaimana mekanisme SKD sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan yang sudah disiapkan oleh BKN sendiri dan instansinya sendiri, itu bagaimana Bu mekanisme? Baik, jadi kita tahu ya bahwa situasi nasional saat ini sedang dalam situasi darurat kesehatan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Kami pun mengantisipasi hal tersebut dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Panselnas, kemudian BNPB, dan gugus tugas, juga kepolisian, bagaimana caranya agar pelaksanaan seleksi ini tidak menimbulkan klaster baru. Kami berusaha
eh, melaksanakan seleksi ini sesuai protokol kesehatan, pencegahan dan eh, pengendalian COVID-19 sesuai dengan aturan pemerintah. Dalam hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan terbaru nomor 01.07 tentang protokol kesehatan COVID. Jadi kami sesuaikan, kami menyusun prosedurnya dengan surat edaran Kepala BKN untuk pelaksanaan seleksi CAT BKN dengan prosedur kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang harus adik-adik siapkan mungkin yang pertama adalah kesehatan. Jaga kesehatan, protection. Jadi adik-adik sebelum pelaksanaan seleksi atau tidak mengikuti pelaksanaan seleksi, saya rasa wajib untuk menjaga kesehatan. Dengan apa? Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Kemudian menjaga kesehatan, berolahraga, makan makanan bergizi, untuk menghadapi persiapan seleksi. Mungkin itu Mbak, nanti ada prosedur yang dikeluarkan oleh Kepala BKN. Jadi ini karena waktu ujian akan dimulai itu nanti hari Senin depan, tepatnya tanggal 13 Juli 2020 ya. Jadi memang bagi para peserta SKD Dikbin 2020 harus benar-benar mempersiapkan betul ya Bu ya, dari sisi kesehatannya terutama. Nah ini bagaimana Bu jika nanti ini di titik lokasi ada peserta ujian yang ternyata tidak memenuhi unsur kesehatan COVID-19? Apakah ada ujian susulan atau bagaimana Bu? Jadi di awal kami menghimbau sekali agar para peserta menjaga kesehatan yang pertama. Jadi mempersiapkan diri selain belajar ya, belajar, berdoa dan menjaga kesehatan. Untuk peserta yang akan mengikuti seleksi sekolah kedinasan ketika datang ke titik lokasi, kami mengharapkan ada peserta yang sehat. Tapi di masa pandemi ini kan kita juga tidak mau terjangkit penyakit yang sedang terjadi secara nasional ini ya, nggak mau terjangkit penyakit COVID. Tapi jadi untuk di titik lokasi seleksi kami menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya peserta yang datang akan dicek suhunya sesuai dengan Kemenkes. Jadi suhu minimal adalah 37,3. Di bawah 37,3 berarti suhu normal dianggap sehat. Jadi peserta dapat mengikuti seleksi sekolah kedinasan. Kemudian bagaimana kalau suhu tubuhnya 37,3 ke atas? Nah, suhu tubuh tinggi ini memang salah satu indikasi atau indikatornya belum tentu terkena COVID juga ya. Jadi kalau suhu panas mungkin karena stres, dalam perjalanannya pakai motor, kepanasan. Jadi kami kasih waktu. Peserta yang suhunya 37,3 kami kasih waktu 2 kali untuk dites ulang temperaturnya. Kemudian jika setelah dites yang kedua ini suhunya tetap 37,3, kemudian nanti tim kesehatan kami akan memeriksa dan akan memberikan rekomendasi peserta ini bisa ikut ujian atau tidak. Nah, bagi peserta yang direkomendasikan oleh tim kesehatan di tiap-tiap titik lokasi pelaksanaan seleksi ini, mereka tetap bisa melaksanakan ujian. Tentunya kami menyediakan tempat khusus untuk para peserta yang suhu tubuhnya agak melebihi dari batas normal. Seperti itu, Mbak. Nah, sekarang dari sisi setelah saat pelaksanaan tes kan live score terus berjalan ya Bu ya. Dan itu biasanya kalau di pelaksanaan biasa itu kan memang orang-orang berkumpul untuk melihat live score tersebut kan, ada keluarga, ada teman-teman atau kerabat atau seperti itu. Nah, bagaimana BKN menjamin sisi transparansi SKD di mana
seleksi itu kan untuk menghindari kerumunan seperti itu bagaimana menjamin sistem transparansinya? Jadi nanti di surat edaran Kepala BKN yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan CAP BKN dengan prosedur kesehatan COVID-19 ini, kami akan mengatur secara detail. Di antaranya, peserta kami larang untuk ditunggui oleh pengantar. Jadi peserta boleh aja diantar oleh orang tua, oleh kakaknya, oleh adiknya, tapi hanya mendrop, tidak menunggu peserta di titik lokasi seleksi. Nanti ada di tiap-tiap titik lokasi seleksi kami menetapkan drop zone-nya. Peserta boleh diturunkan atau diantar oleh peserta sampai mana batasnya, nanti kami tentukan. Untuk menghindari kerumunan, di masa pandemi ini kami tidak menganjurkan atau kami melarang peserta untuk ditunggui oleh pengantar. Nah, untuk menjamin akuntabilitas hasil pelaksanaan seleksi ini yang biasanya kami tayangkan live scoring, yang seperti tadi Mbak bilang, jadi masyarakat atau peserta yang diantar oleh orang tuanya dapat melihat langsung. Nah, di masa pandemi ini kami membuat terobosan baru, jadi untuk live scoring tetap ditayangkan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan CAP. Karena CAP itu bukan dari sistemnya ya, yang kita kedepankan adalah transparansinya ke publik. Nah, untuk hasil live scoring dapat disaksikan secara live streaming. Nanti akan kami siarkan atau lamannya atau alamatnya akan kami share ke publik. Bisa disampaikan pada para peserta apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika para peserta akan datang ke lokasi ujian? Selain harus tepat waktu ya pastinya. Baik, jadi kepada adik-adik peserta, yang pertama menyiapkan kesehatan. Kalau pagi usahakan sudah sarapan. Kemudian jangan lupa kelengkapan identitas diri sesuai persyaratan dari masing-masing instansi yang adik lamar. Tapi secara kebutuhan mendasarnya, apa sih keperluannya? Yang pertama alat tulis. Kami mewajibkan peserta membawa alat tulis, terutama pensil kayu ya, bukan mekanik, pensil kayu yang nanti akan dibawa ke ruang CAT. Karena kalau kami sediakan tentu nanti akan menambah resiko penularan. Jadi adik-adik membawa pensil kayu sendiri untuk mencoret-coret kalau ada soal perhitungan. Untuk kertas buram sekali pakai, kami dari tim CAT BKN akan menyediakan di ruangan. Kemudian kartu identitas, artinya KTP asli yang masih berlaku. Jika adik-adik belum punya KTP, ada namanya surat keterangan pengganti KTP. Itu biasanya berlaku 6 bulan sekali. Mohon dibawa yang masih berlaku. Kemudian alternatif lain adalah jika keduanya ini adik-adik belum bisa membuat, usianya masih kurang misalnya, adik-adik bisa membawa kartu keluarga. Kami menyarankan bawa yang asli, tapi kalau terdapat kendala boleh membawa fotokopi yang sudah dilegalisir untuk kartu keluarga. Tapi yang utama tentu saja KTP asli yang dibawa. Kemudian nomor peserta ujian tidak boleh lupa untuk dibawa. Selain untuk protokol COVID, adik-adik harus memakai masker yang menutupi hidung, mulut sampai dengan ke dagu. Digunakan seperti yang saya pakai seperti ini. Kami menganjurkan menggunakan masker kain 3 lapis, bukan masker kesehatan ya kalau sulit didapatkan. Masker kain 3 lapis. Kemudian sudah dipakai dari rumah, jangan dipakainya ketika mau dekat lokasi seleksi. Kami juga menganjurkan kepada peserta untuk self protection, kami anjurkan memakai face shield kepada para peserta untuk tambahan penjagaan diri atau APD sendiri ya. Kami menganjurkan menggunakan face shield. Kemudian apalagi tentu saya tadi datang tepat waktu ya Dede, karena proses untuk sebelum masuk ke ruang tes BKN itu panjang. Ada registrasi, kemudian karena dengan protokol COVID yang ketat,
harus menjaga jarak. Jadi kami dari tim BKN dalam hal ini untuk penyelenggaraan kami seluruh tim sudah dites rapid. Jadi untuk yang reaktif mungkin tidak dianjurkan untuk menjadi panitia, itu kami sudah lakukan. Nah, adik-adik kami harapkan juga sama-sama kita menjaga untuk pelaksanaan seleksi ini agar berjalan sesuai protokol COVID dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mohon, walaupun kebiasaan orang Indonesia kalau ketemu teman lama, apalagi sudah di lockdown lama, lupa menjaga jarak. Kami mohon ketika sampai di titik lokasi, tetap menjaga jarak minimal 1 meter, seperti arahan dari Kementerian Kesehatan dan gugus tugas. Berjalan masuk, berjarak 1 meter. Kemudian untuk registrasi, berjarak 1 meter. Ketika menunggu di ruang tunggu juga berjarak 1 meter, sudah kami atur. Nah, mohon kita kerjasama dengan baik, karena kami dari tim juga berusaha untuk melaksanakan protokol yang ketat untuk pelaksanaan. Kami ingin pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan petugasnya sehat, pesertanya juga sehat. Pulang selesai dari pelaksanaan seleksi juga aman, tidak terjadi perkumpulan massa dan dapat terlaksana dengan baik. Oke Sobat BKN, seperti tadi hasil kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Yani, kita akan ingetin lagi nih bahwa pelaksanaan SKD Sekolah Kedinasan tahun 2020 akan dimulai pada tanggal 13 Juli tahun 2020 dan itu hari Senin. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Pertama, yang pasti jaga kesehatan teman-teman semua ya, karena itu sangat penting. Dan yang kedua, bawa alat tulis, pensil, kayu, bukan alat tulis mekanik. Dan yang ketiga, yang pasti, gunakan masker 3 lapis, lebih baik lagi menggunakan face shield. Nah, sekian informasi dari kami, Sobat BKN semua. Tetap semangat dan good luck ya. Dah.